Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Dunia luar adalah domainku. Ketika kamu bahkan tidak bisa menang melawan aku di sini, bagaimana kamu bisa menang melawan aku di dunia luar? The Darkhold tertawa dan mengejek. Karena dia adalah seseorang dari dunia luar, dia merasa bahwa dia memiliki tingkat kekuatan tertentu di dunia luar. Untuk Moon Immortal mengancamnya dengan dunia luar, dia merasa itu benar-benar konyol. Dunia luar sangat besar, dan memiliki banyak ahli. Immortal ini akan memberitahu kamu, bahwa sedikit ketergantungan kamu pada dunia luar hanyalah sekelompok semut. Suara The Moon Immortal terdengar lagi. Kamu benar-benar bodoh, ucap Master Aula. Pada saat itu, Master Darkhold mengepalkan tangannya dengan erat. Dia marah. Dia percaya bahwa Moon Immortal pasti tidak akan mampu melawannya di dunia luar. Faktanya, tidak ada orang yang saat ini berada di tanah suci martialism yang akan mampu melawannya. Namun demikian, Moon Immortal telah menyatakan bahwa dia akan merawatnya di dunia luar. Itu menyebabkan dia merasa sangat tidak senang, dan menyebabkan dia merasa bahwa dia telah dipandang rendah. Moon Immortal, apakah kamu berpikir bahwa Master Darkhold ini ditinggalkan oleh dunia luar? Apakah kamu berpikir bahwa Master Darkhold ini tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di dunia luar, dan itulah sebabnya aku datang ke sini untuk memamerkan kekuatan aku? Biarkan aku memberitahumu, kamu salah. Master istana ini adalah seorang jenius bahkan di dunia luar. Aku hanya tiba di tempat ini secara tidak sengaja. Ketika kamu akhirnya mencapai dunia luar, kamu akan menemukan berapa banyak kekuatan yang aku miliki di dunia luar. Tiba-tiba saja Master Darkhold meneriakkan kata-kata itu dengan marah. Dari kata-kata itu, dapat dilihat bahwa dia tampak sangat membenci dipandang rendah. Dia benar-benar marah oleh Moon Immortal. Namun sayangnya, tidak ada reaksi dari Moon Immortal. Tampaknya Moon Immortal sudah pergi. Tidak lebih dari seorang pengecut yang hanya tahu bagaimana memegahkan diri. Abadi omong kosong. Kamu tidak lebih dari seseorang yang percaya pada kebohongan mereka sendiri. Kamu adalah seseorang yang hanya berani mengejarku untuk membunuhku, itu ketika aku lebih lemah darimu. Sekarang setelah aku menjadi lebih kuat, kamu melarikan diri lebih cepat daripada anjing. Dengan hanya sedikit kemampuan itu, kamu berani membual tentang bertarung denganku di dunia luar. Benar-benar konyol, ucap Master Aula. Melihat Moon Immortal telah pergi, Aula Balai Kegelapan mulai mengejek dan mengejeknya. Dia melakukan itu untuk mengurangi ketidaksenangan di hatinya. Hanya setelah dia menghina Moon Immortal dan merasa lebih baik bahwa dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Itu sudah jelas. Tidak ada apa-apa di lokasi yang sedang dia lihat. Namun demikian, pandangan Master Darkhold sedikit menyipit. Gerbang transmogrifikasi. Sungguh ajaib. Namun sayangnya, kamu tidak akan bisa melarikan diri, ucap Master Aula. Tepat setelah Master Aula Kegelapan mengucapkan kata-kata itu, keempat klonnya yang berdiri di tanah, semuanya menjulang tinggi ke langit. Pada akhirnya, mereka mendarat di kejauhan. Bang 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 bang. Mereka berempat mendarat di lokasi berbeda. Seperti empat gunung, mereka duduk di sana seolah-olah menjaga sesuatu. Mengaum. Tiba-tiba saja, keempat klon mengeluarkan geraman pada saat yang sama. Kemudian, tangan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya dan kuat melesat keluar untuk meraih ruang yang telah mereka kelilingi. Bas-bas. Segera, ruang kosong mulai berubah, dan gerbang transmogrifikasi muncul. Setelah gerbang transmogrifikasi muncul, tak terhitung tangan yang lebih besar muncul dari empat klon. Tangan-tangan itu membentuk kepalan tangan, dan mulai membombardir gerbang transmogrifikasi. Gerbang transmogrifikasi dikenal tidak bisa dihancurkan. Namun tinju itu sepertinya mengandung semacam kekuatan khusus, karena bahkan gerbang transmogrifikasi tidak dapat menahannya. Pada saat itu, gerbang transmogrifikasi yang tidak bisa dihancurkan mulai bergetar hebat.
Dan bahkan bagian dalam gerbang transmogrifikasi bergetar hebat. Itu seolah-olah dunia di dalam gerbang transmogrifikasi akan runtuh. Tidak, tempat ini akan dihancurkan, kita semua akan terbunuh. Pada saat itu, orang-orang di dalam gerbang transmogrifikasi semua memiliki ekspresi sedih. Putus asa, keputusasaan tanpa akhir. Keputusasaan semacam itu adalah sesuatu yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Alasan untuk itu adalah, karena Master Aula Kegelapan akan menghancurkan gerbang transmogrifikasi sebelumnya. Untungnya, Moon Immortal telah tiba di waktu yang tepat. Dia adalah orang yang telah membawa harapan banyak orang, dan membiarkan mereka terlahir kembali dari keputusasaan. Namun demikian, bahkan Moon Immortal bukan tandingan Master Darkhold. Dengan demikian, mereka tahu bahwa tidak ada orang yang bisa menghentikan Master Darkhold. Pada saat itu, hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan, yaitu menunggu kematian. Setelah berpikir bahwa mereka akan mati, bahkan banyak dari orang dewasa mulai menangis dengan sedih. Adapun anak-anak, mereka tidak tahu banyak tentang situasi saat ini. Namun ketika mereka melihat bahwa orang dewasa menangis, mereka juga mulai menangis. Pada saat itu, kekacauan dan kepanikan memenuhi gerbang transmogrifikasi yang luas. Saat hal-hal berdiri, Raja Elf dan Abadi mencapai surga tidak memiliki hati untuk peduli dengan kerumunan panik. Alasan untuk itu adalah, karena mereka juga tahu situasi apa yang mereka hadapi. Memang benar, mereka menghadapi bencana besar. Bahkan jika mereka bisa menenangkan semua orang, mereka masih tidak akan bisa lolos dari nasib kematian yang menunggu mereka. Chu Feng, aku tahu kamu bersembunyi di gerbang transmogrifikasi. Jika tebakanku benar, gerbang transmogrifikasi pasti dipenuhi dengan suara ratapan. Terlepas dari apakah kamu, Elf King ataupun Abadi mencapai surga, tidak ada dari kamu yang bisa menenangkan kerumunan. Alasan untuk itu adalah, karena kalian semua juga putus asa. Silahkan, lanjutkan dengan keputusasaanmu. Itulah yang diinginkan Master Aula ini. Ini adalah konsekuensi dari melawan Master Darkhold ini. Justru tujuan Master Aula ini untuk membuat kamu semua jatuh dalam keputusasaan. Ucap The Darkhold Master yang bertindak seperti penonton, itu ketika ia melihat 4 klonnya memecahkan gerbang transmogrifikasi yang dikatakan tidak bisa dihancurkan. Tuan Aula, tolong berhenti, tolong berhenti. Aku tidak ingin mati. Tolong jangan lakukan ini, kami tidak pernah melawanmu. Kami bersedia mengirimkan apapun kepada kamu. Tolong jangan bunuh kami. Pada saat itu, banyak orang mulai memohon maaf kepada Master Darkhold. Permintaan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa didengar Master Aula Kegelapan. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mendengar mereka, itu masih akan sia-sia. Namun ketika dihadapkan dengan kematian, mereka akhirnya mengungkapkan kelemahan fatal mereka, yaitu pengecut. Kalian benar-benar memalukan. Kalian semua, tutup mulut. Jika aku tahu bahwa kalian semua kurang memiliki martabat seperti ini, aku tidak akan pernah menawarkan tempat berlindung untuk kalian semua. Teriak Abadi mencapai surga. Melihat betapa memalukannya kerumunan orang, Abadi mencapai surga pun terbang menjadi marah dan mengutuk mereka. Namun saat hal-hal berdiri, Abadi mencapai surga tidak lagi memaksakan lagi. Hanya ada satu orang yang ditakuti oleh kerumunan, yaitu Master Aula Kegelapan. Chu Feng, ketika gerbang transmogrifikasi dihancurkan, aku akan memberitahumu perbedaan yang sebenarnya di antara kami, ucap Master Aula. Melihat bahwa gerbang transmogrifikasi akan segera dilanggar, antisipasi yang tebal memenuhi mata Master Aula. Secara alami ada ratusan juta nyawa yang bersembunyi di dalam gerbang transmogrifikasi yang dia tunggu-tunggu. Karena bagaimanapun, mereka adalah sumber daya kultivasi yang dapat membantunya meningkatkan kultivasinya. Namun demikian, bahkan lebih dari orang-orang, dia menantikan tatapan malu-malu dan ekspresi keputusasaan yang Chu Feng akan miliki. Dia bertekad untuk membuat Chu Feng tahu bahwa, meskipun mereka berdua memiliki garis keturunan warisan yang sama, kalau ada perbedaan besar di antara mereka. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar.
Master Darkhold, aku percaya bahwa kamu telah baik sejak kita terakhir bertemu. Ketika suara itu terdengar, ekspresi semua orang menjadi lamban. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua bisa tahu bahwa suara itu terdengar sangat akrab. Chu Feng, itu suara Chu Feng. Chu Feng telah kembali. Itu Chu Feng, dia telah kembali. Seru kerumunan. Setelah memverifikasi bahwa itu adalah Chu Feng, kerumunan itu segera gembira. Namun demikian, mereka langsung kecewa. Sementara Chu Feng sangat kuat, tapi dia hanya akan kuat jika dibandingkan dengan mereka. Jika dibandingkan dengan Raja Elf dan yang lainnya, Chu Feng masih lebih lemah dari mereka. Dan sekarang, Master Aula Kegelapan telah melawan balik abadi bulan. Bahkan jika Chu Feng kembali, apa yang bisa dia lakukan? Paling-paling, dia hanya akan mati bersama mereka. Idiot, mengapa kamu kembali pada saat seperti ini? Cepat lari! Xian Miao Miao dan beberapa yang lain mulai berteriak histeris. Tak satu pun dari mereka berharap agar Chu Feng membuang hidupnya sia-sia. Hanya saja, ketika mereka berada di gerbang transmogrifikasi, Chu Feng tidak bisa mendengar mereka. Melihat bahwa bahkan Xian Miao Miao dan yang lainnya berteriak agar Chu Feng melarikan diri, orang-orang lain menjadi lebih yakin bahwa kembalinya Chu Feng tidak berguna. Dengan demikian, desahan mulai memenuhi gerbang transmogrifikasi. Chu Feng, ucap Master Aula. Dibandingkan dengan kerumunan di dalam gerbang transmogrifikasi, Master Aula memiliki ekspresi emosional. Dia berpikir bahwa Chu Feng bersembunyi di dalam gerbang transmogrifikasi sepanjang waktu. Namun demikian, suara Chu Feng jelas-jelas terdengar dari luar. Hanya saja, bahkan dia tidak dapat menentukan dari mana suara Chu Feng terdengar. Itu membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Chu Feng, kamu di mana? Cepat keluar dari sini, Master Aula ini menyuruhmu keluar. The Dark Hall Master menggeram dengan marah. Karena kamu sangat ingin melihatku, aku akan mengabulkan keinginanmu, balas Chu Feng. Bas-bas. Tepat setelah suara Chu Feng terdengar, cahaya keemasan menyilaukan mekar di atas gerbang transmogrifikasi. Kemudian, 4 sinar cahaya turun dari langit. Seperti 4 baut petir, mereka menabrak 4 klon Master Aula Kegelapan. Bang 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 bang. Ketika 4 sambaran petir mendarat, 4 ledakan terdengar dan tanah mulai hancur. Apa yang sedang terjadi? Seru kerumunan. Adegan yang tiba-tiba itu terjadi, dan mengejutkan kerumunan yang panik. Ketika mereka melihat keluar, mereka bahkan lebih terkejut. Pada saat itu, 4 monster besar telah muncul. Keempat monster besar itu mendarat di 4 klon milik Master Darkhold. Diserang oleh 4 monster besar, 4 klon membiarkan ratapan sedih tanpa henti. Mereka telah kehilangan semua kemampuan bertarung. Oh surga, itu! Seru Raja Elf. Ketika Raja Elf dan yang lainnya melihat 4 monster besar, ekspresi mereka sangat berubah. Alasan untuk itu adalah karena 4 monster besar yang menekan 4 klon adalah Azure Dragon, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. 4 binatang ilahi yang hebat. Yang paling penting, seorang pria berdiri di atas kepala Azure Dragon. Seperti Master Aula Kegelapan, tubuh pria itu juga ditutupi dengan armor guntur. Sepasang sayap guntur besar juga memanjang dari punggungnya. Lengannya terlipat di depan dadanya. Berdiri di atas kepala Azure Dragon, dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Itu adalah aura yang mendominasi penguasa mutlak. Ketika orang banyak melihat penampilan pria itu, mereka semua tertegun, dan hati mereka mulai bergetar. Pria itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng. Semua orang, lihatlah, ini Chu Feng. Chu Feng telah kembali untuk menyelamatkan kita. Tuan Chu Feng telah kembali untuk menyelamatkan kita. Seru kerumunan. Setelah melihat bahwa itu adalah Chu Feng, orang-orang di gerbang transmogrifikasi meledak dalam keributan. Semangat rendah mereka benar-benar tersapu. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi keputusasaan. Namun sebaliknya, mereka sekarang liar dengan sukacita. Meskipun banyak orang tidak dapat menentukan kultivasi Chu Feng, mereka dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan Chu Feng sekarang,
itu tampaknya tidak kalah dengan yang dimiliki Hall Master Dark Hall sama sekali. Mereka, keempat Divine Beast itu, bukankah mereka binatang penjaga King Xuantian? Setelah melihat empat binatang besar ilahi, keheranan memenuhi wajah Abadi yang mencapai surga. Tidak hanya dia hidup di era King Xuantian, tapi dia juga secara pribadi melihat King Xuantian sebelumnya. Dengan demikian, dia tahu betul bahwa keempat Beast Divine di depan dia ini, itu tidak diragukan lagi adalah binatang penjaga King Xuantian. Apa, keempat keberadaan kuat itu sebenarnya adalah binatang penjaga Lord King Xuantian? Mengapa binatang penjaga Lord King Xuantian muncul bersama dengan Lord Chu Feng? Seru kerumunan. Karena Abadi mencapai surga mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang sangat keras, hampir semua orang di gerbang transmogrifikasi mendengarnya. Setelah mendengar berita itu, semua orang tercengang. Karena bagaimanapun, King Xuantian adalah pakar paling kuat sejak era kuno. Dia adalah yang terkuat dari 5 kaisar, atau 5 tuan. Ada terlalu banyak legenda tentang King Xuantian. Berbagai prestasinya terkenal di seluruh tanah suci martialism. Untuk hampir semua orang, nama King Xuantian memiliki makna khusus. Bukan hanya keempat Divine Beast itu, tapi aura teman kecil Chu Feng saat ini sama sekali tidak kalah dengan aula Master Dark Hall. Tampaknya kultivasi sejatinya sama dengan Master Aula Kegelapan, dia telah menjadi kaisar marsial peringkat 7. Teman kecil Chu Feng seharusnya mendapatkan warisan King Xuantian. The Elf King dengan sukacita dan penuh kegembiraan berkata secara liar. Lord Chu Feng sebenarnya adalah penerus Lord King Xuantian. Oh surga, tidak heran Lord Chu Feng sekuat itu. Tampaknya kita akan diselamatkan hari ini. Kami akan diselamatkan hari ini, seru kerumunan. Kerumunan itu bahkan lebih terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Raja Elf. Awalnya, mereka bingung mengapa Chu Feng akan muncul bersama dengan empat binatang penjaga legendaris King Xuantian. Namun demikian, kata-kata Raja Elf memberi orang banyak penjelasan yang masuk akal. Ternyata, Chu Feng sebenarnya adalah penerus King Xuantian. Meskipun ada orang yang membuat dugaan ini sebelumnya, tapi itu sudah diverifikasi. Chu Feng, kultivasi kamu benar-benar meningkat begitu banyak, ucap Master Dark Hall. Pada saat itu, Master Hall Dark Hall sangat terkejut. Dia menyapu matanya ke empat binatang ilahi besar. Dan kemudian dia berkata, keempat rekan itu, mereka tampaknya menyerupai empat binatang penjaga King Xuantian. Aku mengerti, kamu memperoleh warisan King Xuantian. Itulah sebabnya kultivasi kamu meningkat, Master Aula Kegelapan berkata. Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan apa yang dikatakan Master Dark Hall. Sebagai gantinya, ia langsung menyatakan, Master Aula Kegelapan, demi keinginan egois kamu sendiri, kamu telah mengambil banyak nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu siap untuk menerima kematian kamu? Ucap Chu Feng. Ya ampun, apakah kamu menyiratkan bahwa kamu berencana untuk membunuhku? Hahaha, benar-benar lelucon. Kamu bahkan lebih konyol dari Moon Immortal itu. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa hanya karena kamu memiliki kultivasi yang sama, garis keturunan warisan yang sama, dan kekuatan pertempuran yang menantang surga seperti aku, lalu kamu akan mampu melawan aku? Chu Feng, aku sudah mengatakannya. Hari ini, aku akan memberi tahu kamu betapa besarnya perbedaan di antara kami, ucap Master Aula. Saat Master Aula Kegelapan berbicara, dia menyingkirkan dua persenjataan kekaisaran yang dia pegang di tangannya. Penghinaan. Tindakannya benar-benar tindakan penghinaan terhadap Chu Feng. Seolah-olah dia menyatakan kepada semua orang bahwa, tidak perlu baginya untuk menggunakan persenjataan kekaisaran saat berperang melawan Chu Feng. Hehehe, menghadapi penghinaan yang ditunjukkan kepadanya oleh Master Dark Hall, Chu Feng hanya tertawa ringan dan tersenyum. Dia tersenyum seperti sedang menatap badut. Teruslah tersenyum. Kamu tidak akan dapat tersenyum lagi dengan segera, teriak Master Aula. Rumble, Master Aula Kegelapan mulai menyerang. Melonjak kekuatan bela diri dengan kekuatan yang mampu menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut, dia mulai menyerang Chu Feng dari segala arah.
Meskipun serangan itu tampaknya tidak terlihat dan tidak berbentuk, itu sebenarnya semacam keterampilan bela diri, dan keterampilan bela diri tanpa bentuk. Orang-orang biasa tidak bisa melihat serangan dalam keterampilan bela diri itu. Mereka hanya mampu mendengar suara gemuruh yang terdengar dari segala arah. Namun bagaimana mungkin, serangan seperti itu dapat membingungkan Chu Feng. Chu Feng mendengus dingin dan tersenyum. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan bela diri di sekitarnya dikendalikan olehnya. Seperti sepasukan binatang buas tak kasat mata, kekuatan bela diri itu melonjak keluar untuk menyerang. Bang! Dua aliran kekuatan bela diri bertabrakan satu sama lain. Segera, langit dan bumi mulai bergetar, dan seolah-olah akhir dunia telah tiba. Namun baik Chu Feng maupun Master Aula Kegelapan, keduanya tetap berdiri di tempat mereka. Ekspresi mereka tetap sama, dan mereka berdua sama sekali tidak terganggu. Menarik. Namun demikian, aku akan membuat kamu memasuki keadaan inferioritas absolut nanti, kata Aula Balai Kegelapan. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia mulai terbang menuju Chu Feng. Naga biru, harimau putih, burung vermilion, kura-kura hitam. Para senior, aku akan menyerahkan keempat klon itu untuk kalian semua, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ia melonjak ke langit dan bertabrakan dengan Master Darkhold. Tidak masalah, balas mereka berempat. 4 Great Divine Beast menggunakan berbagai bagian tubuh mereka. Misalnya seperti Azure Dragon dengan ekornya atau macan putih dengan cakarnya, itu untuk dengan ganas menyerang monster besar yang telah mereka tandai. Klon Master Darkhold telah kehilangan kemampuan bertarung mereka, itu setelah mereka diserang begitu tiba-tiba. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan ganas yang dilakukan oleh 4 hewan besar ilahi untuk menyerang mereka? Segera, mereka semua dihancurkan. Mereka semua terbunuh dan sepenuhnya dihilangkan. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari binatang penjaga legendaris. Melihat 4 Great Divine Beast dengan mudah membunuh 4 klon Master Darkhold, dan kerumunan mulai bersorak gembira. Bagaimanapun juga, keempat klon itu adalah eksistensi yang telah mengancam keselamatan mereka sebelumnya. Sekarang bahaya terbesar bagi mereka telah dihilangkan, dan mereka secara alami akan sangat bahagia. Tepat pada saat itu, Abadi mencapai surga berteriak, "Diam!" Kemudian dengan ekspresi yang sangat serius, dia berkata kepada orang banyak. "Pertempuran ini baru saja dimulai," teriak si Immortal. Mendengar kata-kata itu, kerumunan secara seragam mengalihkan pandangan mereka ke langit. Awan hitam menutupi langit dengan rapat. Petir menyambar dan petir bergulung-guling secara berurutan, itu ketika riak-riak energi menyapu sekeliling seperti cahaya yang menyebar. Itu adalah medan perang antara Chu Feng dan Master Aula Kegelapan. Bang 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 bang. Konfrontasi antara kedua pria itu semakin dan semakin intens. Riak energi yang diciptakan oleh keterampilan bela diri mereka, itu tampaknya berencana untuk merobek seluruh langit yang luas. Pertempuran itu sangat sengit. Bagi banyak orang, mereka tidak bisa mengatakan yang mana dari salah satu petarung itu adalah Chu Feng, dan yang mana adalah Master Darkhold. Mereka hanya bisa mengerti apa yang terjadi dari penjelasan yang diberikan oleh Raja Peri dan Abadi mencapai surga. Setelah mencari tahu tentang situasi pertempuran, semua orang mulai mengerutkan kening. Alasan untuk itu adalah, karena itu Chu Feng yang sedang ditekan oleh Master Darkhold. Kedua pria itu sama-sama memahami keterampilan bela diri yang sangat kuat. Namun demikian, Chu Feng akan selalu ditekan di setiap konfrontasi. Pertempuran ini tidak penuh dengan harapan. Pada saat itu, Abadi mencapai surga berkerut sangat dalam. Meskipun ada perbedaan yang sangat besar dalam kekuatan antara dia, Chu Feng, dan Master Aula Kegelapan, dia mampu menentukan situasi pertempuran sebagai pengamat. Melihat bahwa Chu Feng ditekan sejak pertempuran yang sebenarnya dimulai, dia merasa sangat gelisah. Meskipun keempat klon yang mampu menembus gerbang transmogrifikasi telah terbunuh, selama Master Aula Kegelapan menang, maka orang-orang di gerbang transmogrifikasi, mereka cepat atau lambat akan dibunuh olehnya. Namun pada saat Abadi mencapai surga berkerut khawatir di wajahnya,
Dia terkejut menemukan bahwa Raja Peri berdiri di sampingnya dengan tersenyum. Bukan saja dia tidak khawatir, dia juga tampak sangat bahagia. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.